Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai. Dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar, dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perawat komunitas melakukan kunjungan rumah ke keluarga B yang memiliki anggota keluarga dengan TB paru. Apakah prioritas utama dalam intervensi keperawatan komunitas tersebut? A. Memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang. B. Menyediakan ventilasi rumah yang baik. C. Menganjurkan anggota keluarga untuk melakukan screening TB lengkap. D. Menyediakan masker N95 untuk pasien. E. Mengobati pasien hingga tuntas. Jawaban C. Menganjurkan anggota keluarga untuk melakukan screening TB. Mitos, pembahasan, jiwa, epi, onesia. Salah satu prinsip penanggulangan TB di masyarakat adalah menemukan kasus secara aktif untuk mencegah penularan. Karena TB merupakan penyakit menular, maka screening terhadap kontak serumah menjadi prioritas utama dalam keperawatan komunitas. Edukasi dan pengobatan penting, tetapi deteksi dini pada kontak erat adalah langkah awal utama. Soal nomor 2 P3K Perawat, perawat komunitas sedang melakukan pengkajian pada keluarga di daerah pesisir yang sering mengalami diara. Apakah data yang paling relevan dikaji untuk menentukan penyebab masalah? A. Jumlah anak dalam keluarga. B. Riwayat imunisasi. C. Akses terhadap air bersih dan sanitasi. D. Pendidikan kepala keluarga. E. Pendapatan keluarga. Jawaban C. Akses terhadap air bersih dan sanitasi. Pembahasan. Diare sangat erat kaitannya dengan kondisi sanitasi dan kualitas air. Keperawatan komunitas harus menilai faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap penyakit menular. Akses terhadap air bersih dan sanitasi adalah data utama untuk mengidentifikasi sumber masalah diare. Soal nomor 3 P3K Perawat, dalam program Posyandu, perawat komunitas mencatat bahwa partisipasi ibu balita rendah. Apa tindakan awal yang sebaiknya dilakukan perawat? Memberikan insentif pada ibu yang hadir. B. Melaporkan pada ketua RT. C. Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. D. Mengganti jadwal posyandu ke hari libur. E. Mengunjungi rumah ibu-ibu balita satu persatu. Jawaban C. Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Pembahasan. Peran tokoh masyarakat sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang melibatkan tokoh setempat, perawat komunitas bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga. Tindakan ini bersifat promotif dan preventif secara komunitas. Soal nomor 4 P3K Perawat, perawat komunitas merancang program pemberdayaan keluarga dalam mencegah penyakit hipertensi. Langkah awal yang paling tepat adalah A. Memberikan edukasi tentang diet rendah garam. B. Melakukan pengukuran tekanan darah massal. C. Melibatkan keluarga dalam penyusunan rencana intervensi. D. Mengadakan senam lansia. E. Menyediakan leaflet kesehatan. Jawaban C. Melibatkan keluarga dalam penyusunan rencana intervensi. Pembahasan. Pemberdayaan berarti menjadikan masyarakat sebagai pelaku aktif. Melibatkan keluarga sejak awal akan meningkatkan rasa memiliki dan keberhasilan program. Edukasi dan pengukuran adalah bagian dari pelaksanaan, tetapi bukan langkah awal pemberdayaan. Soal nomor 5 P3K Perawat, perawat melakukan survei mawas diri SMD di suatu desa. Apa tujuan utama kegiatan ini? A. Mengetahui masalah kesehatan individu. B. Mengumpulkan data dari puskesmas. C. Mengajak masyarakat mengenali masalah kesehatannya sendiri. D. Memberikan layanan kesehatan secara langsung. E. Menilai efektivitas program imunisasi. Jawaban C. Mengajak masyarakat mengenali masalah kesehatannya sendiri. Pembahasan. SMD adalah bagian dari pendekatan pemberdayaan masyarakat.
Tujuannya adalah agar masyarakat mengenali dan menyadari masalah kesehatan yang mereka alami dan mengambil peran aktif dalam pemecahannya. Soal nomor 6 P3K Perawat, dalam pendekatan keluarga sehat, indikator yang menunjukkan keberhasilan intervensi pada keluarga dengan balita adalah A. Anak diberi ASI eksklusif selama 4 bulan. B. Anak ditimbang 1 kali dalam 6 bulan. C. Anak imunisasi dasar lengkap sesuai usia. D. Anak tidak pernah mengalami diare. Anak rutin meminum suplemen vitamin A. Jawaban. C. Anak imunisasi dasar lengkap sesuai usia. Pembahasan. Indikator keluarga sehat mencakup pencapaian program nasional seperti imunisasi dasar lengkap, pemantauan tumbuh kembang, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Imunisasi dasar lengkap merupakan indikator yang dapat diukur dan merupakan bagian dari standar pelayanan minimal ASPIAM. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.